Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Hamid, NIM 2003015011012. Kelas PJKRC. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian belajar gerak. Bagian A, apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam perbincangan para psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan. The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai penambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Hergenhan dan Olson tahun 1993 juga mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh. Pembelajaran gerak merujuk pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan gerak. Schmidt 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Menurutnya, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Schmidt di atas mengundang tiga aspek penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Yang kedua, belajar tidak langsung teramati. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Pertama, turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak-anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai kebersihan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis terbentuk akan menurun. Di masa-masa awal latihan, kemampuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat, tetapi di masa-masa berikutnya kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Ini merupakan gejala umum dalam setiap proses latihan, sehingga dijadikan sebuah hukum latihan, yaitu kemajuan yang akan berlangsung cepat di masa-masa awal latihan dan akan berlangsung lambat pada masa-masa berikutnya. Dan kedua, beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem saraf pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistem pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah yang pertama, meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus yang menunjukkan aktivitas dari objek internal. Contoh kedua, meningkatnya pemilihan dan parameterisasi dari gerakan. Dan yang ketiga, pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Jika melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya dalam hal berikut ini. Poin pertama, pengetahuan konsep.
Satu karakteristik dari pelaku yang terampil adalah pemahaman akan peraturan, strategi, dan poin-poin tentang olahraganya. Poin kedua, kontrol dan koordinasi. Gerakan dari anak terampil dicirikan oleh kualitas aliran geraknya, yang menunjukkan kontrolnya yang lebih efisien dan koordinasi persendian dan otot yang lebih halus. Poin ketiga, otot yang digunakan. Di samping bergeser dalam kontrol dan koordinasi, perubahan dalam pola aktivitas otot juga terjadi sepanjang masa latihan. Poin keempat, efisiensi gerak. Poin kelima, perhatian. Poin keenam, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan yang kedua, pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Kedua, pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. Pengaruh positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. Pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh positif, cara guru dalam memberikan instruksi dan dorongan akan meningkatkan penampilan secara sementara. Ini disebabkan adanya pengaruh yang memotivasi dan memberikan tenaga tambahan yang timbul dari cara guru berbicara. Ketika guru memberikan dorongan, informasi tentang kemajuan ditangkap anak sebagai rangsangan tambahan. Pengaruh negatif, kondisi latihan bisa menyebabkan anak mengalami perubahan penampilan yang bersifat negatif, sehingga prestasi menjadi menurun. Kesalahan adalah salah satu contohnya. Ketika anak merasa lelah, tingkat penampilannya pasti akan menurun. Karena itu, pemberian istirahat di antara kegiatan latihan akan menghindari kelelahan yang mengganggu. C. Pemisahan pengaruh menetap dan sementara. Memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. Hal yang pertama, waktu pengukuran. Mengukur kemajuan anak hendaknya tidak dikaitkan langsung dengan apa yang diperlihatkan anak segera setelah proses pembelajaran selesai. Keterampilan yang diperlihatkan belum bisa dikatakan sebagai gambaran kemampuan anak yang sesungguhnya. Hal yang kedua, aspek yang diukur. Pertimbangan kedua yang harus diperhitungkan adalah kemampuan individual yang untuk mengatasi pengaruh sementara dari latihan berbeda satu dengan lainnya. Bagian D. Pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan atau transfer hasil belajar. Ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lainnya. Merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Yang pertama adalah menciptakan kondisi latihan semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Misalnya, keterampilan yang panjang seperti lompat jauh dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian.
Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu pengalihan dekat dan pengalihan jauh. Pengalihan dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Pengalihan jauh, jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut pengalihan jauh. Dari definisi tersebut, Smith mengatakan bahwa pembelajaran gerak sebenarnya bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi lebih dari itu. Di dalamnya terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya penambahan dalam hal kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang terampil. Di lain pihak, definisi di atas pun menunjukkan pada pentingnya latihan atau pengalaman yang merupakan faktor penting bagi terjadinya perubahan kemampuan dimaksud sebagai hasil belajar. Bagian E, tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka proses itu pastilah penguasaan keterampilan. Keterampilan dari seorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan tinggi. Untuk bisa sampai pada tujuan tersebut, diperlukan suatu pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor-faktor apa saja yang mengambil peranan dalam penguasaan keterampilan. Penampilan terampil. Penampilan yang terampil dengan demikian menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak, dari mulai pembelajaran dalam keterampilan cabang olahraga tertentu hingga pembelajaran keterampilan mengetik atau menulis. Semua akan berakhir pada tujuan dasarnya, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yaitu smoothness, profesional melakukan pekerjaannya dengan mudah, tentu halus, dan usaha yang minimal. Automaticity, orang ahli yang menampilkan tugas-tugasnya tanpa kesadaran penuh. Ketiga, mental effort, ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. Dan keempat, stres, penampilan seorang ahli tidak menuntut pada kondisi yang menekan sekalipun. Kelima, point of view, ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seorang harus menyadari berbagai kegiatan, sedangkan yang ahli tidak. Rangkuman, pengalaman belajar dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Dua konsep yang berguna bagi guru adalah penetapan tujuan dan pengalihan pembelajaran. Kemudian, di dalam latihan juga, guru harus mampu memanfaatkan pengaruh latihan yang sifatnya menetap dan sementara. Untuk yang bersifat sementara, pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan juga negatif. Perkembangan hasil pembelajaran gerak bisa diukur dengan berbagai cara, di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerakan, sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahannya. Sedangkan di sisi lain, hasil belajar juga terlihat dari skor yang diperoleh. Meskipun demikian, kemajuan belajar anak pun dapat dilihat dari indikator yang tidak terlalu bersifat kuantitatif. Misalnya dari penguasaan konsep, peningkatan kontrol dan koordinasi, efisiensi gerakan, kemampuan mendeteksi kesalahan, serta meningkatnya kemampuan perhatiannya. Demikianlah materi yang bisa saya
paparkan. Bila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.